warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. The first, let me introduce myself. My name is Resa Tifeni Azahra, name 1902220. I'm from International Class, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Faculty of Science Education, Padang State University. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang mana untuk menstimulasi kemampuan sosial anak usia dini. Yaitu video pembelajaran ini saya buat berdasarkan RPPH yang telah saya rancang pada minggu sebelumnya. Yang mana RPPH ini saya ambil temanya alam semesta, subtemanya gejala alam, dan subtemanya yaitu pelangi. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita pada kali ini? Yaitu tujuannya untuk menstimulasi kemampuan sosial anak usia dini, yaitu kita mendorong anak tersebut untuk dapat bisa bekerja sama dengan teman-temannya, bisa bekerja sama secara kelompok dan tidak individualis. Itulah gunanya kita menstimulasi atau mendorong anak tersebut untuk mau berinteraksi, bekerja sama, dan lain-lain sebagainya. Jadi secara rinci, tujuan pembelajaran dari kegiatan ini yaitu anak mampu melaksanakan ibadah secara bersama, anak mampu menyelesaikan sendiri kegiatan belajarnya, anak mampu menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Terus anak mampu menceritakan kembali proses terjadinya pelangi secara sederhana, yang mana nanti kita akan menayangkan sebuah video proses terjadinya pelangi, lalu mintalah anak untuk menceritakan kembali secara sederhana bagaimana proses terjadinya pelangi tersebut. Dan kita nanti juga akan meminta anak untuk mencampurkan dua warna menjadi satu dengan menggunakan jari tangan, dan anak mampu membuat montase pelangi bersama teman kelompoknya atau membuat gambar pelangi dan lain sebagainya. Jadi pada kegiatan ini bagilah anak menjadi beberapa kelompok, misalnya terdiri dari 3 kelompok, yang mana dalam satu kelompoknya mungkin terdiri dari 4 anak atau 5 anak, seperti itu. Lalu guru berikanlah instruksi kepada anak tersebut apa yang harus anak lakukan, bagaimana kegiatan pembelajarannya nanti, dan hal-hal apa saja yang harus dicapai oleh anak tersebut. Apa saja media yang kita gunakan pada pembelajaran kali ini, yaitu kita akan memperlihatkan kepada anak usia dini video YouTube proses terjadinya pelangi. Lalu kita juga menggunakan LKPD, gambar seperti ini, terus ada gunting, lem, dan juga cat air. Dan untuk metode pembelajaran yang kita gunakan yaitu pertama metode bercerita, gurunya bercerita kepada anak, lalu menggunakan metode tanya jawab atau bercakap-cakap, kemudian metode proyek, pemberian tugas, dan sambil bermain. Dan untuk pendekatan dan mode pembelajarannya yaitu saintifik berbasis STEM dengan model kelompok, karena tadi tujuan kita yaitu untuk menstimulasi kemampuan anak dalam bersosial. Lalu model pembelajarannya juga menggunakan mode pembelajaran inovatif picture and picture, karena kita menggunakan berbagai gambar. Nah, di sini gambar ini nantinya akan berguna untuk anak setiap kelompoknya membuat montase pelangi, yaitu beberapa bagian gambar ini anak akan menggunting dan menggabungkan menjadi montase pelangi yang akan ditempel di sini. Lalu untuk gambar ini anak diminta untuk menggabungkan dua warna menggunakan jari tangan dan menggunakan cat air tadi, yaitu merah dengan biru, kuning dengan biru, merah dengan kuning, yaitu dicampurkan dan melihat hasil warna yang terjadi. Oke, next kita masuk ke langkah-langkah pembelajaran, yang mana untuk langkah-langkah pembelajaran ini kita menggunakan kayak pembiasaan terlebih dahulu sekitar 5 menit, yaitu seperti mencuci tangan dan berbaris di halaman. Karena sekarang kondisinya COVID dan pandemi, maka dari itu berikanlah pembiasaan kepada anak usia dini untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Dan untuk mengajak anak berbaris di halaman, guru juga bisa
memberikan hal-hal yang menarik seperti menggunakan tepuk jari, yaitu seperti ini. Langsung kita cobakan ya. Tepuk jari, tepuk jari satu tuh, tepuk jari dua wah, tepuk jari tiga ga, tepuk jari empat pat, tepuk jari lima ma, bertepuk semua berbaris yang rapi dan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan begitu anak akan senang dan berbaris bersama-sama di halaman. Setelah itu untuk pendahuluan kegiatan pembelajaran kita yaitu sekitar durasinya 10 menit. Maka yang pertama kita bisa menyanyikan lagu terlebih dahulu, Pelangi-Pelangi. Kenapa lagu Pelangi-Pelangi? Karena tadi kita menggunakan tema alam semesta, subtema gejala alam, dan subtemanya yaitu pelangi. Langsung saja kita ajak anak bersama-sama untuk menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Hore. Nah, setelah itu tanyalah kabar peserta didik atau tanyalah kabar anak usia dini, anak-anak murid yang dengan recalling kegiatan kemarin dan penyampaian kegiatan belajar 1 hari. Nah, setelah pendahuluan, kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran, yaitu yang pertama, proses mengamati, yaitu ajaklah anak untuk menonton sebuah video proses terjadinya pelangi, yang mana videonya akan ditayangkan setelah ini. Selamat menyaksikan. Sekarang kita mulai ya. Bagaimana ya proses terjadinya pelangi? Cahaya yang beraneka warna itu berasal dari mana ya? Anak-anak mau tahu? Mau? Nah, sekarang duduk yang manis, dengarkan Ibu Guru. Proses terjadinya pelangi melibatkan beberapa unsur, mulai dari tetesan air hujan, cahaya atau sinar matahari, serta udara. Karena melibatkan tetesan air hujan dan sinar matahari, maka pelangi itu dapat kita lihat saat hujan atau setelah hujan turun. Tetapi jika sinar matahari tidak terhalang oleh awan, pelangi terjadi karena adanya pembiasan cahaya matahari saat melewati titik air hujan. Perhatikan ya nak, ini adalah tetesan air hujan di udara. Kemudian ini adalah matahari dan ini adalah sinarnya. Pada saat matahari ini bersinar seperti ini, cahayanya terbias oleh tetesan air hujan ini. Karena pembiasan ini, maka terjadilah atau muncullah pelangi. Seperti ini. Perhatikan ya nak. Ini adalah proses terjadinya pelangi. Pembiasan antara sinar matahari dengan tetesan air hujan. Ini matahari,
Ini sinarnya. Kemudian sinarnya melewati titik air hujan ini. Setelah itu dibiaskan seperti ini. Ketika matahari ini menyinari air hujan ini, sinar matahari ini pun dibiaskan oleh air hujan ini. Kemudian muncullah pelangi. Pelangi yang indah seperti ini. Warna pelangi ini ada 7 macam. Ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini biasa kita sebut sebagai Mejiku Hibiniu. Mejiku Hibiniu itulah warna-warna pelangi. Itu tadi proses terjadinya pelangi. Semoga anak-anak bisa paham ya. Nah, jika telah selesai menonton video proses terbentuknya pelangi secara bersama-sama dengan anak, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke kegiatan inti yang kedua, yaitu menanya. Anak melakukan tanya jawab tentang pelangi dengan guru menggunakan kata tanya seperti apa yang biasa terlihat sesudah hujan, siapa yang menciptakan pelangi, mengapa bisa terjadinya pelangi, kapan kita bisa melihat pelangi, terus seperti di mana kita bisa melihat pelangi, bagaimana terjadinya pelangi. Next, kita masuk ke kegiatan inti yang ketiga, yaitu mengumpulkan informasi, yang mana melalui pemberian tugas terhadap anak yang terdiri dari beberapa kelompok tadi, yaitu kita beri tugas seperti menggambar pelangi. Anak bisa diminta menggambar pelangi atau mewarnainya nanti. Terus juga bisa pemberian tugas seperti membuat montase pelangi. Montase pelangi yaitu dari gambar ini, mintalah anak untuk memotong setiap bagian-bagian gambar, lalu menempelkan ke kertas ini sehingga terbentuk seperti montase sebuah pelangi. Nah, yang selanjutnya kita juga bisa meminta anak untuk mencampurkan warna, yaitu seperti warna merah dengan biru, warna biru dengan kuning, warna merah dengan kuning. Dan terakhir kita bisa meminta anak untuk menceritakan kembali proses terjadinya pelangi. Akan mempraktekkan satu kegiatan, yaitu mencampurkan warna seperti ini. Saya sudah menyiapkan medianya, yaitu kita akan mencampurkan warna merah dengan biru, kuning dengan biru, dan merah dengan kuning. Yang mana kegiatan ini merupakan untuk menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif, yang menyelidiki seperti mencampurkan warna menggunakan jari tangan, yaitu hal ini dapat menstimulasi kemampuan kognitif dan motorik halus anak usia dini, yang mana kita akan langsung mempraktekannya menggunakan cat air ini. Ayo kita coba. Nah, jadi kita akan menggunakan 3 warna ini, yaitu ada warna merah, warna biru, dan juga warna kuning. Nanti langsung kita campurkan ke lingkaran-lingkaran yang kosong ini dengan menggunakan jari tangan agar dapat melatih motorik halus anak usia dini. Mari kita coba. Nah, kita tuang dulu di sini warna merah. Lalu selanjutnya kita tuangkan warna biru.
warna merah dengan biru. Next biru dengan kuning. Nah, kita campur akan menjadi warna apa? Hijau. Lalu merah dengan kuning. Merah kita campur dengan warna kuning. Itulah tadi proses mencampurkan dua warna menjadi satu warna, yang mana di sini dapat kita lihat merah dengan biru menghasilkan warna merah agak gelap gitu, terus biru dengan kuning menghasilkan warna hijau, merah dengan kuning menghasilkan warna jingga atau dari lingkaran-lingkaran yang sudah dibuatkan tadi juga menghasilkan warna yang sama seperti ini. Oke, next kegiatan inti yang keempat yaitu menalar, yang mana guru memberikan dorongan kepada anak agar mampu menyelesaikan tugas yang diberikan, seperti mencampurkan warna-warna tadi, terus seperti menggambar sebuah pelangi atau membuat montase pelangi. Oke, next kegiatan inti yang terakhir atau yang kelima yaitu mengkomunikasikan informasi, yang mana guru mengajak anak duduk bersama-sama dan menanyakan apakah masing-masing kelompok tadi sudah mengerjakan kegiatan pada hari ini. Tanyakan pada kelompok A, B, C apakah mereka mampu bekerja sama dengan teman-temannya, apakah temannya mau meminjamkan alat atau apapun hal-hal yang dibutuhkan, apakah mereka saling tolong-menolong, saling membantu, saling bekerja sama, dan lain-lain. Itulah kegiatan untuk menstimulasi kemampuan sosial anak usia dini. Dan selanjutnya juga dapat meminta anak untuk menjelaskan hasil karyanya seperti montase pelangi di depan kelas, menjelaskan kepada teman-temannya atau menjelaskan kepada kelompok lain kenapa mereka menempelkan montase pelangi seperti itu, bagaimana sebenarnya proses terjadinya pelangi tersebut, dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah selesai kegiatan inti, yaitu selanjutnya masuk pada istirahat, yaitu sekitar anak dapat beristirahat sekitar 5 menit, seperti mencuci tangan, berdoa dan makan bersama, dan bermain depan kelas. Lalu untuk kegiatan penutup, bisa juga guru meminta anak untuk menyanyikan kembali lagu Pelangi secara bersama-sama. Untuk itu, mari kita nyanyikan lagi. Langsung saja kita nyanyikan ya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Yaitu kegiatan penutup selanjutnya. Setelah menyanyikan lagu Pelangi-pelangi secara bersama-sama, dapat juga kita gunakan tepuk jari seperti tadi untuk mengajak anak mengucapkan salam dan membaca doa pulang. Langsung saja kita cobakan ya. Tepuk jari, tepuk jari satu tuh, tepuk jari dua wa, tepuk jari tiga ga, tepuk jari empat pat, tepuk jari lima ma, bertepuk semua, duduk yang manis dan mulai berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah selesai kegiatan penutup, setelah menyanyikan lagu Pelangi-pelangi, bermain tepuk jari untuk pengucapan salam dan doa pulang. Nah, terakhir yaitu ada rencana penilaian. Di sini saya menggunakan 3 cara penilaian, yaitu yang pertama di sini ada skala capaian harian. Skala capaian harian dapat kita buat seperti ini, yaitu di sini ada aspek yang dinilai, sikap,
pengetahuan dan keterampilan. Jadi ada indikatornya, terus nama anaknya. Misalnya tadi dalam satu kelompok ada 5 anak. Jadi di sini kita dapat membuat skala capaian harian dari anak tersebut. Penilaian yang kedua yaitu penilaian anekdot. Bentuknya seperti ini. Tabelnya di sini ada nomor, nama, tempat atau tanggal dan waktu, peristiwanya apa, KD indikatornya apa, capaian perkembangan anak tersebut apa, terus keterangannya apa. Dan terakhir, penilaian terakhir yaitu menggunakan penilaian hasil karya, yang mana di sini dapat hari atau tanggal, nama anak, hasil karya dan hasil pengamatan. Nah, hasil karya yang di sini maksudnya dapat berupa seperti pencampuran warna tadi, atau melukis dan menggambar pelangi dan membuat montase pelangi. Maka dari setiap masing-masing kelompoknya bisa kita nilai dari hasil karyanya menggunakan penilaian hasil karya. Oke, sekian dulu kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu untuk menstimulasi kemampuan sosial anak usia dini. Saya Resta Tiffany Azhara. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.